Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Begitulah bunyi Pancasila yang dibacakan Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih. Meski dengan tegas, sekilas 3 dari 5 butir dasar negara itu biasa-biasa saja dan sering terucap di setiap upacara kenegaraan. Namun tidak bagi pria yang kerap disapa JR Saragih ini. Bermodalkan amalan 3 butir Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang menurutnya segala sesuatu adalah kehendak yang Maha Pencipta. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menurutnya keselarasan antar pemimpin dan bawahannya hingga ke masyarakat untuk tetap berlaku adil. Sama-sama Bu ya. Serta persatuan Indonesia yang menurutnya adalah kerjasama dan bahu-membahu merupakan kekuatan dalam pembangunan segala hal, merupakan sumpah yang patut dijalankan baik sebagai pemimpin hingga masyarakat biasa sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Ya. Di mana? Rumahnya di mana? Ini? Untuk keempat kelompok. Sejak memimpin Simalungun pada 2010 silam, JR Saragih banyak membuat perubahan. Tidak hanya dari segi pembangunan fisik sendiri, pria yang pensiunan dini dari lembaga militer ini juga banyak melakukan perubahan sumber daya manusia. Dandim 0207 Simalungun. Lihat saja ibu kota wilayah berhawa sejuk ini. Sebelumnya, Pematang Raya bisa dikatakan wilayah tertinggal yang nyaris tidak pernah tersentuh pembangunan. Padahal, sebelum JR Saragih memimpin, wilayah ini sudah ditetapkan sebagai jantung Kabupaten Simalungun oleh kepala daerah terdahulu. Sekarang Pematang Raya jauh berubah. Toko-toko mulai berdiri rapi. Jalan lintas yang sangat baik dan lebar. Hingga untuk pertama sekali di Kabupaten Simalungun berdiri universitas. Meski berstatus milik swasta, namun hal ini sebagai bukti betapa majunya wilayah ini sekarang. Perjalanan JR Saragih untuk membangun Simalungun tidaklah mulus. Selain keuangan daerah yang sangat minim, bantuan keuangan baik dari pusat maupun provinsi juga jarang tersalurkan ke daerah yang memiliki slogan Habonaron Dobona ini. Bak jalan berliku yang penuh kerikil tajam, lagi-lagi niat ayah satu anak ini untuk membangun kampung halamannya tetap mendapat halangan. Beberapa kali JR Saragih dilaporkan ke lembaga hukum negara, seperti Polri, Kejaksaan hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan penggelapan uang negara atau korupsi. Beberapa media pun sempat mengangkat berita pelaporan dari pihak-pihak yang mengancamnya. Padahal, jika dilihat perkembangan Simalungun saat ini, tuduhan itu mungkin sangat sulit terjadi. Bagaimana tidak, hampir setiap wilayah yang memiliki 31 kecamatan dan berpenduduk 800.000 jiwa ini mendapatkan jatah pembangunan.
Meski perubahannya tidak begitu terlihat seperti perubahan ibu kotanya, setidaknya langkah dan cara JR Saragih dapat diacungkan jempol. Terbukti, beberapa kali laporan yang dilayangkan ketiga lembaga penegak hukum tersebut, Bupati Simalungun ini tidak pernah terbukti melakukan penyimpangan. Meski sempat merasa jenuh karena keikhlasannya membangun Simalungun selalu mendapat cekalan oleh lawan politiknya, JR Saragih tetap bertahan hingga penghujung masa jabatannya. Selain karena jiwa prajurit TNI yang melekat erat di jiwanya, dukungan istri, keluarga, dan orang-orang yang menyayanginya menjadi penguat keinginannya untuk tetap memimpin Simalungun menuju yang lebih baik. Padahal, jika dibandingkan saat ia menjadi anggota militer, dari segi kenyamanan hingga kekayaannya jauh lebih banyak dibandingkan menjadi Bupati Simalungun seperti saat ini. Namun, lagi-lagi karena kecintaannya terhadap kampung halaman serta amanah almarhum kedua orang tua, untuk memperbaiki Tano Habonaron Bona ini membuat JR Saragih lebih memilih meninggalkan kenyamanan di dunia kemiliteran tersebut. Selamat pagi. Pelajaran apa adik-adik? Apa cita-cita adik? Dari sektor pegawai negeri di bawah pemerintahan yang ia pimpin, JR Saragih juga banyak melakukan perubahan. Selain tidak sungkan untuk menggonta-ganti jabatan para kepala dinas, camat, hingga kepala sekolah yang dinilai tidak dapat bekerja maksimal untuk melayani masyarakat, kebijakannya menerapkan pelayanan 24 jam dan gratis juga menjadi kado manis yang sebelumnya tidak pernah dirasakan warga Simalungun. Awalnya, kebijakan JR Saragih itu dianggap konyol dan hanya celoteh biasa. Seiring berjalannya waktu, pelayanan 24 jam di seluruh kecamatan dan puskesmas se-Simalungun telah maksimal. Meski fakta di lapangan, beberapa pegawai kecamatan dan puskesmas masih sering kucing-kucingan untuk tidak mengaminkan kebijakannya. Siapa sangka, jika hal itu diketahuinya langsung, baik melalui laporan media maupun pengaduan dan keluhan masyarakat, tindakan tegas seperti pencopotan jabatan sangat dilakukannya. Hal itu pun membuat JR Saragih banyak dibenci oleh beberapa pegawai yang nakal. Dengan hangat dan tetap mengingat sumpahnya, JR Saragih sering tidak ambil pusing. Dari segi sektor penempahan sumber daya alam, melalui dunia pendidikan, JR Saragih juga banyak melakukan gebrakan. Mulai dari peningkatan infrastruktur belajar mengajar, peningkatan kesejahteraan guru, baik berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer, hingga pemberian beasiswa kepada pelajar yang berprestasi dilakukan sebagai bentuk dukungan. Tidak sampai di situ, berdasarkan data dan fakta yang ada, sebanyak 42 mahasiswa asal Simalungun yang berkuliah di Bandung juga mendapat suplai dana bantuan darinya. Tak tanggung-tanggung, para putra-putri Simalungun yang ada di sana tak perlu lagi memikirkan dana kuliahnya hingga wisuda nanti.
Sementara itu sejak memimpin Simalungun, sektor pertanian juga tak luput dari perhatiannya. Sedikitnya, untuk setiap tahun, JR Saragih mengucurkan dana sebanyak 30 miliar lebih untuk membantu para petani guna meningkatkan kualitas pertanian di wilayah ini. Niat itu pun diiringinya dengan membuka lahan pertanian yang cukup luas bagi petani. Lalu, apakah Simalungun kedepannya akan mendapat sosok pemimpin seperti JR Saragih? Atau justru hancur di tangan para penggila kekuasaan yang mulai bermunculan di Tanah Hobanoron Dobona ini? Jawabannya ada di tangan para masyarakat sendiri. Terima kasih Bapak Bupati Simalungun JR Saragih. Meski kelak kau tak memimpin lagi, Simalungun ini pasti akan sangat kehilangan. Besar harapan kau tetap maju dan terus memimpin.